Ujang, Ujang, jangan masuk ke kampung, bahaya. Memangnya kenapa, Mak? Ada yang lagi ngamuk, gara-gara istrinya diculik sama perampok. Orang gila yang begitu, Mak. Marah-marah sama orang yang tidak salah. Orang begitu harus ditangkap, Mak. Ujang jangan suka begitu, gegabah amat sih. Saya bukan gegabah, Mak. Pekerjaan saya nangkepin orang kayak begituan, Mak. Permisi. Cakep. Belum. Sabar, Jang Abun. Jangan keburu nafsu. Ayo kita bicarakan bersama. Sabar. Sabar palamu. Nih, rasakan. Abah! Nyai! Jangan! Abah! Hei, Bung. Tindakan kamu salah. Melampiaskan amarah terhadap orang yang tidak bersalah. Kalau memang punya keberanian, datangi saja langsung sarangnya perampok. Banyak bacot kamu. Jangan ikut-ikutan. Ini urusanku dengan si Odang. Kalau begitu maunya, saya terpaksa ikut campur. Karena saya tidak bisa melihat kesewenang-wenangan. Kurang ajar dong. Nah, kalau sudah begini mau apa? Masih penasaran? Makanya jangan takabur. Baru punya kebiasaan segitu sudah sok jagoan. Ayo, Jang, mumpung masih hangat. Terima kasih, Ambu. Kalau memang benar Jang Rawin belum jelas kemana tujuannya, di sini saja dulu, sementara. Kalau tujuan sih ada, Bah. Sebab ada yang sedang dicari. Tapi yang jadi masalah, saya itu tidak tahu tempatnya. Jadi Ujang cari siapa? Bukan orang baik, Ambu. Maksudnya saya sedang mencari emak yang diculik oleh orang yang namanya Bewok. Itu gembongnya perampok macan liar, Jang. Awas, hati-hati. Ilmu silatnya juga sangat hebat. Kalau begitu Abah tahu barangkali. Di mana tempatnya, Bah? Tidak ada yang tahu semua juga, selain dari anak buahnya. Tapi kampung ini juga masih ada dalam kekuasaan si Bewok. Malahan, 4 bulan sekali harus membayar upeti. Sepertinya dalam minggu-minggu ini juga ada yang datangnya. Iya. Kalau begitu, Bah, saya nginap di sini dulu ya, Bah. Ya silakan saja, Jang. Kan dari tadi juga sudah ditawarin sama Ambu. Kenapa, Jang? Ketawa sendiri kayak orang bingung. Ya, justru sedang ada yang dipikirin, Mang. Mikirin apa? Kalau si Amang sudah punya istri belum? Kalau cuma sekedar istri sih ada di rumah. 4. Alamak, 4. Banyak amat, Mang. Hah? Kayak burung saja. Kenapa gitu? Iya, sampai 4. Semua itu tinggal satu rumah. Ya tidak, Jang. Semua juga dikasih rumah seorang satu. Nih, Jang, yang penting kita harus sanggup, mampu, dan adil. Jadi kalau Ujang belum punya rasa begitu, jangan dulu pengen punya istri. Ingat, satu juga jangan. Doakan. Ambu, ada utusan dari perguruan banteng kandangan. Ujang! Kemari! Saya tinggal sebentar ya. Iya, iya. Ada apa, Ambu? Yang ditunggu sudah pada datang. Ah, syukur. Kalau sudah pada datang. Si Ujang jangan bercanda. Enggak bercanda, Ambu. Sekarang begini saja. Ambu dan Nyai berangkat dulu. Saya menyusul belakangan.
Si Nyai sih jangan, nanti ada apa-apa. Jangan khawatir. Masa saya tega membiarkan si Nyai diganggu sama orang? Ayo, naikkan cepat ke gerobak, cepat. Cepat, naik. Semuanya. Jangan sampai ada ketinggalan. Ayo, segera, cepat, jalan. Kasar sekali tindakan kalian. Permisi, Ki. Harus ridho ya, Ki. Soalnya saya hanya sekedar menyampaikan perintah dari guru. Sekarang beginilah. Pokoknya kalau si Odang sampai membangkang, sama artinya nggak bakal panjang umurnya, Ki. Abah, jangan! Di sini saja sama Akang. Abah! Tidak perlu pakai tindakan dan sikap yang kurang ajar begitu pada keluarga saya. Kalau memang punya maksud baik, bicara yang benar. Bukan menghina seperti ini. Ternyata ngerti si Odang. Kenapa tidak terus terang, Junet? Ya, Ki, kalau anak ini diserahkan pada saya, keselamatan Ki Odang sekeluarga dijamin. Keduanya tidak perlu bayar upeti selama 3 bulan. Jangan! Abah! Kurang ajar kamu. Benar-benar kalian terlalu menghina saya. Repot-repot, Ki. Nah, kena sekarang. Saya tidak kamu. Dan, nih tegat gak? Sudah kapok sekarang? Sudah, Kang. Katakan sama guru kamu ya. Nih, yang namanya si Rawing. Besok-besok mau nantang berantem gitu. Iya, Kang. Jangan sampai gak dibilangin. Iya, Kang. Iya. Kang. Iya. Permisi. Abah, Ambu, saya mau pamit. Bah, terima kasih ya. Saya pergi dulu ya. Nyai, Akang akan... Abah? Ambu, ada apa ini? Kok pada aneh begini? Ambu khawatir pada niatan Jang Rawing. Kalau menurut Ambu, kita tunggu saja kedatangannya Ki Jalak. Malah kalau bisa jangan ditemui. Ya, begitu Jang. Biar saja nanti Abah yang menghadapi. Kabarnya Ki Jalak punya ilmu kekebalan. Kulitnya tidak mempan dibacok. Bah, kalau kabar suka dilebih-lebihkan. Malah umpamanya betul juga. Saya menjadi penasaran. Walaupun jagoan, kalau ada di jalan yang salah, Bah, saya akan tetap berani. Ya, sudah. Kalau memang Ujang maunya begitu, sebaiknya hati-hati. Kalau Abah dan Ambu ini cuma ikut sambung doa. Terima kasih, Bah. Terima kasih banyak. Kalau tadi, Bah, kenapa si Nyai kayak sedih?
pipi anjeun, lembut bodas, salembut batu cincin, lamun anjeun ngaraos isin, temu amis warna pipi anjeun. Irung menteri tapi lembut ulah ngalamun, komodei lamun nepi ka teuing, dinten endah ta endah hate akan, sabab eta teu pantes tunggara hate. Hayu 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 neng geulis, urang ngembang sasarengan rejeung akang, ulah nepi suasana endah ieu, kaganggu ku suasana sedih. Langkung say urang nembang sasarengan, dalangkung say ayu urang sukan-sukan. Irung mantrin pipi lembut ulah ngahuleng, komodei lamun nepi ka ceui, dinten endah ka endah hate akang, sabab eta teu pantes tunggara hate. Hayu 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 neng geulis, urang nembang sasarengan rejeung akang, ulah nepi suasana endah ieu kaganggu ku suasana sedih. Langkung say urang nembang sasarengan, dalangkung say ayu urang sukan-sukan. Kemari kamu. Ada apa, Bah? Besok kamu harus lapor pada si Bebok. Ngerti? Bahaya. Memang benar hebat anak itu, Bah. So tahu kamu. Bukan muridnya yang hebat. Goblok. Gurunya. Hei, Jalak. Kalau gurunya hebat, apalagi muridnya. Besar hati berani datang kemari. Nggak balik lagi kamu. Apa takutnya mendatangi rumah ayam? Sebab kalau Jalak biasanya juga nama ayam. Jaga punya mulut. Jangan bicara seenaknya. Nanti saya hirup darah. Tuh kan, dasar ayam adu. Doyanya cuma darah mentah. Nah, kalau saya, daging mentah doyanya. Diam kamu. Jangan banyak mulut. Hup. Mau kemana kalian? Goblok, malah takut. Ayo serang. Berkelahi dengan saya nggak bakal menang, Rawing. Kuhirup nanti darahmu, Rawing. Baru dikasih hati sedikit saja sudah sombong. Awas, aku bikin marus darahmu nanti. Buat anjing.
Cepat sebutkan di mana tempat si Bewok. Sebenarnya kamu siapa? Kelihatannya nafsu sekali mau bertemu dengan si Bewok. Saya Rawing, anaknya Wikarta, yang akan balas pati bayar hutang jiwa. Kenapa pakai bengong segala? Maksud kamu, rumah si Bewok? Dasar ayam adu, banyak akalnya. Bah, kenapa sih tiduran di sini? Kenapa nggak di dalam aja? Tidak disengaja. Tadi Abah ketiduran. Kok lama betul ke kalinya? Habis, cuciannya banyak, Bah. Ya tentu saja lama. Oh, iya. Kok sampai ke dalam-dalam basahnya? Kan kalinya banjir, Bah. Tuh lihat, sampai sini basahnya juga. Taruh dulu cuciannya. Tapi nanti pijitin Abah ya. Sepertinya nggak enak badan Abah ini. Iya, Bah. Nyai, lain kali harus hati-hati. Takut ke bawah banjir. Kan Nyai sudah perawan. Sudah waktunya punya suami. Sudah ada pikiran belum? Bagaimana Nyai? Setuju nggak? Kalau saya sih bagaimana Abah saja. Cuma yang jadi harapan saya, calon suaminya, kalau bisa yang masih muda, yang baik. Biar saja tidak begitu cakep juga. Duduk dulu. Kalau baik, ya sudah pasti. Karena selama ini juga Nyai sudah merasakan. Hanya sayangnya sudah tidak muda lagi. Tidak apa-apa. Yang penting baik. Jadi maksud Abah siapa? Begini Nyai, sebenarnya Nyai itu bukanlah anak Abah asli. Abah sengaja membesarkan Nyai karena Abah tahu Nyai bakal jadi wanita cantik. Wajar dan pada tempatnya Nyai kalau Abah minta balas jasa. Yang bakal ngawin Nyai itu tidak lain dari Abah sendiri. Ibu! Ibu! Kenapa, Nyai? Ibu! Sudah, Nyai. Kenapa sesugan begini? Ibu, kalau tahu bakal begini, kenapa dulu saya dibawa kemari? Ada apa, Nyai? Ayo cepat ceritakan sama Ibu. Ibu, ternyata saya bukan anak Abah sama Ibu ya. Yang bukan-bukan saja. Siapa yang bilang? Abah, Bu. Malahan kata Abah saya mau dijadikan istrinya. Ada apa, Bu? Si Abah ngaget-ngageti saja. Tuh lihat. Ambo kayak tidak pernah muda saja. Biarin saja, paling juga batuk-batukan. Lelaki sih tahu apa, Abah. Lebih tahu apa?
Si Abah sih, suka salah sangka saja. Ambu seneng, makanya Ambu ngintip. Kelihatannya kedua-duanya cocok. Apa iya begitu? Tuh kan, Ambu juga bilang, perempuan itu lebih tahu daripada lelaki. Iya ya. Ibu! Saya takut, Bu. Lebih baik saya minggat saja dari sini. Jangan, Nyai. Kalau mudah, dari dulu juga ibu sudah lari. Karena sekeliling kawasan ini dijaga ketat oleh anak buah si Bewok. Tidak mungkin. Sumpah, Abah. Sumpah digedein. Hah? Aku tetap tidak percaya sama laporan kamu, Jalak. Hah? Sebab kucing, biar bagaimanapun juga tetap kucing. Kucing ya maling. Maling. Dari dulu juga kamu itu kucing. Jalak. Sekarang begini. Sebelum aku mengeluarkan keputusan yang bisa merugikan kamu, ayo segera ngaku. Ngaku aja ngaku. Disimpan di mana barang upet itu? Ayo ngaku, Jang. Cakep. Hayo. Setan. Jadi, saya harus ngaku apa lagi, Abah? Baru sama topi saja, terer. Apalagi kalau ditelang. Sini kamu. Saya sudah habis omongan untuk meyakinkan Abah. Pokoknya begini sajalah. Kalau saya terbukti bohong, mau dibunuh juga nerima. Hah, ngomong apa kamu? Hah? Abah, biarpun masih muda, anak itu sangat hebatnya. Malahan sih, maaf Abah, dia nantang Abah. Katanya mau balas pati, sebab bapaknya mati oleh Abah. Sudah tidak terhitung yang bapaknya mati di tangan aku sih. Kalau mau balas pati, siapa bapaknya? Namanya Wikarta. Hah? Wikarta. Gebar. Saya, Bah. Tadi kamu sudah dengar semuanya ya? Iya, Bah. Ayo minum dulu, Bah, biar hilang marahnya. Apa bedanya marah sama enggak? Oh, tentu beda. Kalau orang lagi marah, yang ngomongnya juga setan. Gak disangka ya. Si Kuya pinter ngomong. Kan anak Abah. Banyak ngomong. Sekarang kamu pergi. Cari yang namanya si Rawing. Bawa ke sini kepalanya. Beres, Bah. Abah mau berapa kepalanya? Besok beduk subuh saya bawa kemari. Memangnya rawangan? 10 kepalanya? Bagus. Kalau sudah ngomong sama kamu. Sebab aku tidak ridho kalau dia dikawin sama orang. Apa tidak kasihan sama si Nyai? Dan lagi pula tidak pantas. Anak yang dipiara dari kecil oleh kita, sekarang mau dikawin sama Akang. Ningsih.
Jangan coba-coba kamu ngebela atau mempengaruhi dengan segala omongan. Saya bukan mempengaruhi. Cuma memperingatkan. Kan buat akan gampang. Kalau hanya sekedar mau perawan. Benar. Benar. Omonganmu sedikit juga tidak ada yang salah. Memang gampang kalau buat Akang sih. Tapi masalahnya sekarang kamu harus tahu. Akang sekarang ini lagi jatuh cinta. Kamu tidak usah tanya lagi. Kenapa saya jatuh cinta? Susah menceritakannya. Apalagi kalau melihat si Nyai datang dari kali sih. Aduh, hati ini sampai seperti ombak laut. Ternyata akan tidak beda dengan binatang. Tidak punya perasaan. Kamu sudah tidak diperlukan lagi, tahu? Pergi. Ibu. Ibu mau kemana? Nyai, si Bewok betul-betul bukan manusia. Dan tidak mempunyai perasaan. Ibu harus pergi, Nyai. Sebab sudah tidak diperlukan lagi. Bu. Ibu. Bu, saya juga mau kabur. Sebab tidak ada artinya tinggal di sini juga. Jangan, Nyai. Bagi Nyai sangat berbahaya. Betul, Nyai. Selamanya juga tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa seizin Abah. Hah? Sudah pergi sana. Ibu. Nyai. Nyai. Nyai jangan cengeng. Biar saja Sining Sisi pergi. Nyai di sini saja. Tinggal sama Abah ya, Nyai ya. Ya. Ada apa, Bu? Kok ular-ularan begini? Apa? Bahaya, jangan, Bah. Loh. Ada apa, Ambu? Kok jadi bingung begitu? Ujang, lebih baik kamu segera pergi. Mumpung mereka belum pada masuk. Jangan, Jang. Nanti dulu, Ambu. Ada apa ini? Ada yang sedang mencari Ujang. Sudah pasti tidak salah lagi. Anak buahnya perampok macan liar. Kalau begitu kebetulan, Ambu. Memang sejak kemarin saya menunggu dia. Permisi, Ambu. Ujang, jangan bahaya. Betul, Jang. Jang, nurut ya sama Ambu. Jangan, bahaya. Tidak mungkin dia berani datang. Kalau ilmunya tidak melebihi si Jalak. Iyalah, Kang. Nyai sayang ya sama Kang. Odang, keluarkan Ciraweng. Kalau tidak, saya hancurkan rumah ini. Akang. Ternyata tidak seberapa hebat anak buah si Bewok. Baru digebrak sudah ngecoprak. Ayo, segera minta maaf. Jangan sombong kamu, Rawing. Nih, si Gempar anaknya si Bewok. Jangan samakan dengan si Jalak. Kalau dilihat dari matanya, kamu tidak lebih hebat dari si Jalak. Kenapa tidak bapaknya saja yang langsung datang? Allah, membunuh cucu seperti kamu. Saya juga sanggup. Hah? Hei, Gempar.
Kamu masih kepengin hidup atau modar? Orang gila yang memilih mati, Rawing. Bagus, jadi masih pengen hidup ya? Iya. Kalau begitu, rumah si Bewok di mana? Tanya malah bengang-bengong. Iya. Ayo, cepat katakan. Rumah Abah di Gunung Manglayang. Tapi harus melewati pasir muncang supaya jangan nyasar. Kalau ternyata omongan kamu bohong, awas. Jangan harap masih bisa hidup. Iya. Iya. Sudah datang si Gempar. Belum, Abah. Saya juga cemas. Takut kenapa-napa. Jangan gegabah sama si Rawing, Bah. Saya juga repot. Tidak. Tidak bakalan si Gempar kalah sama si Rawing sih. Tapi, Bah, Jangan anggap enteng anak saya kamu. tidak. Saya tidak menganggap enteng. Tapi harus diakui. Si Rawing memang ilmunya hebat. Susah lah cari tandingannya. Memang dasar kecil hati. Persis kayak ayam pelung. Yap. 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 Jangan, Abah, kasihan. Yap. Banyak gaya aja lu ya. Beres, Bah. Besok saya anterin. Beduk subuh. Boro-boro 10. Satu juga enggak. Setan lu. Bener, Bah. Ternyata si Rawing itu ilmunya sangat hebat. Dasar goblok. Iya. Guru Jerme. Sabar, Bah. Sudah, Bah. Kasihan. Nanti mati. Kan anak sendiri, Bah. Nyai. Nyai. Siapa? Abah bukan? Iya, Nyai. Abah. Cepat buka pintunya. Nyai. Nyai. Ngantuk, Abah. Sekalian saja besok. Kan Abah menyuruh saya ngerokin. Ada aja alasannya. Kalau memang ngantuk ya sudah. Abah cuma mau ngasih tahu. Kalau ada yang ketok pintu, ingat Nyai, jangan dibuka. Ya Nyai. Baik, Abah. Biasa kalau baru-baru sih. Nanti aja. Hihi. Yang. Tahan ya. Diam, jangan ngomong aja kamu. Jamak saja, Jang. Kalau mau sembuh, ayo sekarang nungging. Tinggal satu lagi yang ada di pantat. Maaf, Jang. Bukan salah Aki. Kenapa pantatnya digoyangin? Dasar hombre.
Jangan takut, Nyai. Akang sih tidak punya niat jahat. Syukurlah kalau Akang baik pada saya. Jadi tidak menghalangi jalan saya. Tidak, Nyai. Tidak menghalangi. Asal Nyai mau melayani Akang. Ayo, ayo. Jangan. Mau kemana, Nyai? Jangan, jangan. Apa kata Akang juga, Nyai? Jangan lari. Tidak usah takut, Nyai. Kebetulan kita bertemu di sini, Nyai. Itu artinya sudah jodoh kita untuk hidup bersama, Nyai. Nenek siapa? Nama Nenek Suari. Sudah lama sekali ingin mencari teman untuk menemani hidup sebelum nenek mati. Oleh karena itu, kamu harus ikut dengan nenek, ya? Kemana, Nek? Tidak usah banyak tanya. Ayo. Pegang yang kencang ya. Hup. Padahal saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa saya tidak setuju pada tekadnya. Ya sudah. Yang sabar saja, Nyai. Memang tidak gampang mempengaruhi Jang Rawing, Nyai. Agaknya dia sudah tidak sabar ingin ketemu si Bewok. Ambu, rasanya saya tidak bisa tertarik lagi dengan laki-laki lain selain dari Kang Rawing. Sudah, jangan kecil hati, Nyai. Kalau memang jodoh, tidak akan lari. Kalau cantik, ya memang. Tapi saya merasa seperti adik saya sendiri. Bingung. Bodoh! Percuma saya punya anak buah sebanyak ini. Hah? Kalian semua goblok. Betul-betul tidak punya otak. Apa kalian tidak tahu kalau si Kartika itu mau saya kawini? Goblok! Ya. 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 Ayo, kemarilah. Manusia macam kalian tidak perlu menggunakan dua tangan.
Rawing. Kamu yang mencari nama si Bewok, ha? Nih, yang namanya si Bewok mah. Mau apa kamu? Bahagia, Bewok. Bisa bertemu di sini. Jadi tidak perlu mencari jauh-jauh. Cepat. Segera kembalikan ibu saya. Kalau masih ingin kuampuni. Alah, percuma. Yang namanya si Ningsih itu sudah diusir. Sudah tidak terpakai. Kurang ajar. Bewok, benar-benar keterlaluan. Jadi manusia tidak punya perasaan. Awas, hati-hati, Abah. Akalnya panjang. Seperti jaring. Omre lo. Tuh kan, ayam pelung suka belagu. Masa saya dikatain seperti si Gareng? Kayak kamu kecakapan saja. Alah, ngaku aja apa susahnya. Kamu kan memang mirip si Gareng. Bewok. Menghina orang kok berlebihan amat sih. Apalagi kamu. Perutnya membengkak seperti bagong. Mukanya berbulu seperti monyet. Persis setan kuburan. Kurang ajar. Seumur-umur juga belum pernah ada yang berani menghina sama saya. Iya. Gila 7 ekor pari ya. Kang Rawi, bagaimana Kang? Masih terasa sakit? Nanti dulu. Dari mana Nyai tahu nama Akang? Kalau mau tahu nama Akang sih, ya gampang. Kan kelihatan dari kupingnya. Oh iya, benar juga ya.
Silakan dimakan, Kang. Makasih. Kenapa senyum-senyum saja, Kang? Sebenarnya sih, Akang gembira. Sedang lapar langsung dikasih makan. Tapi sayang, Nyai. Sayang kenapa, Kang? Ya, baik sih baik. Tapi rada pelit. Pelit gimana? Tuh, lauknya ada. Masa cuma lalapnya doang yang banyak? Yang ini jangan untuk nenek. Hah? Nenek? Apa ada nenek-nenek di sini? Dari tadi Akang nggak lihat? Ada, Kang. Tuh, sedang ke kali. Syukurlah kalau sedang ke kali. Sini, nenek gak bakal tahu ini. Si Akang bandel. Luka dalammu belum sembuh. Jangan dulu makan minyak. Kamu makan ini saja. Campur jeruk nipis. Nek, masa disuruh makan ikan mentah? Jangan banyak omong. Makan saja. Kayak musang saja makan ikan mentah. Sebandel kamu. Kang Rawing. Abah. Mau apa kamu, Odang? Nyai. Cobalah, jangan sewenang-wenang begini. Malu sudah tua. Dan lagi pula, apa dosa kami? Masih bisa ngomong tidak punya dosa. Jangan pura-pura kamu. Disembunyikan di mana si Rawing, ha? Siapa yang menyembunyikan? Justru kami juga sedang bingung. Si Rawing pergi tidak bilang. Ah, saya tidak percaya. Nyai, sini. Ada apa, Nek? Coba cium sama Nyai. Napasnya bau amis nggak? Kan sudah sama nenek. Si Nyai. Justru nenek lagi bimbang. Ayo cium sana. Betul, Nek. Bau perengus. Kenapa bisa begitu, Nek? Dia terkena racun beruang roban. Untung badannya kuat. Kalau orang biasa barangkali dia sudah mati. Kalau begitu berbahaya ya, Nek. Tolong diobati, Nek. Khawatir ya? Cemas ya? Baru beberapa hari sudah cinta. Nenek, bukan cinta. Bukan, cuma senang. Kalau sembuh kan bisa dijadikan teman main. Kayak nenek tidak pernah merasa muda saja. Rasanya tidak mungkin kalau si Rawing bisa sampai ke rumahnya si Odang.
Yang segitu jauhnya. Dan lagi tidak ada yang bisa tahan. Lewat dari setengah hari. Kalau sudah kena racun beruang roban sih. Jadi menurut Abah, kira-kira di mana si Rawing? Coba kamu selidiki. Jurang yang ada di dalam hutan Manglayang itu. Sebab itu satu-satunya tempat yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Betul, Abah. Nyai, kalau Akang punya niat jahat mah, diikat 10 kali juga tidak ada artinya. Akang datang ke sini kan cuma mau antar buah-buahan. Sekalian rindu. Siapa yang sudi dirinduin orang jahat kayak gitu? Tuh, Nyai gitu sih. Mau, Nyai? Semestinya Nyai itu bilang terima kasih sama Akang. Sebab kalau nggak ada Akang, sudah dari kemarin ditidurin sama si Jalak. Kalau tidak si Abah. Jis sekali. Segitu hebatnya si Nyai. Tidak disangka. Akang jadi tambah suka saja. Kalau Nyai mau sama Akang, segala permintaan Nyai pasti Akang kabulkan. Umpamanya Akang harus meninggalkan ini tempat, Akang pasti mau saja. Betul, Nyai. Jang, kamu belum boleh mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Sebab kalau dipaksakan, racun beruang roban bisa menyerang otak. Nek, sebenarnya saya tidak sabar. Ingin segera balas pati. Dan yang paling penting, saya segera ingin tahu tentang nasib ibu saya yang diculik oleh si Bewok. Nama ibu Akang siapa? Menurut cerita Ningsih, Nyai. Awas, Nek. Jangan marah ya nanti kalau mendengar sama saya. Kayak bakal bisa saja. Ayo serang. Jangan sungkan-sungkan, Jang. Ayo keluarkan semua kebisaanmu. Nenek sudah tua juga masih hebat. Enak saja. Tua juga kelihatannya. Nenek benar-benar hebat. Hebat sekali. Jangan suka merendah, Jang. Kamu yang lebih hebat. Tidak memalukan dari murid si Mintarga. Nek. Sebenarnya saya tidak punya guru yang namanya Mintarga. Yang ada cuma Ki Debleng. Memang banyak gayanya si Mintarga dari dulu. Nama pakai diganti-ganti. Jadi, Ki Debleng namanya Mintarga. Heeh. Kenapa pintunya terbuka, Nyai? Barangkali nenek sudah pulang, Kang. Kalau si nenek. Kalau perampok, bagaimana? Tunggu di sini. Biar Akang masuk duluan.
Ayo, Ujang. Jangan kurang ajar sama guru. Ayo coba, goblok lu. Abah. Abah. Sudah muak. Muak sekali. Modal dari mana laki-laki dengan laki-laki cium-ciuman? Kunyuk. Bentar ga? Jadi selama aku tidak ada, kelakuan kamu gitu-gituan sama si Rawing ya? Kunyuk. Abah, silakan. Saya tidak ikut campur saja. Masih muda. Jelek lu. Udah bongkok juga. Oh ya, si udah tua-tua gini juga masih gede cemburunya. Kalau yang kayak tadi itu ya, bukan cium-ciuman. Kalau yang namanya cium-ciuman nih, kayak gini nih. Itu abang nggak tahu malu. Enak ya. Cang, jangan ngetawain orang tua. Kualat. Sudah, Nek. Abang jangan godain terus. Kasihan sudah tua. Sembarangan. Tua juga kelihatannya. Ininya sih masih 17 tahun ya, Nek. Malu ah. Nyai, duduk sini. Nyai, maaf ya. Nenek mau pergi. Paling lama 3 bulan. Loh, Nenek mau kemana? Kang, ditanya tuh mau kemana? Oh, mau nyekar ke kuburan guru. Begini ceritanya. Dulu Abah sama Nenek seguru. Terus Nenek cinta sama Abah. Enaknya saja kamu ngomong. Kamu yang cinta. Iya. Ya, Bukan saya. Menang lah. Terus kami pacaran. Cuman keduanya nggak mau kalah dalam ilmu silat. Ya, Betul, sampai berpisah. Begitu. betul. Nyai, sebelum nenek pergi, ingat pesan nenek ya. Ingat, jangan sampai sekamar sama si Rawing. Jangan. Ya, Nanti kemasukan setan. ya, betul. Tuh, Nyai. Akang bilang juga jangan. Akang. Gila kamu. Alah, Nyai. Ayam habis sama musang. Kalau benar musang, bisa-bisa saya kena marah sama si nenek. Awas, Nyai. Awas, Nyai, jangan keluar. Ada si Bewok dan temannya. Kang, hati-hati ya. Tenang, Nyai. Akang tidak pernah kalah. Akang jangan tak kabur, nanti celaka. Alah, perempuan tahu apa. Tunggu sini ya. Akang. Mau ngumpet kemana juga? Pasti ketemu kalau sama si Bewok si Gareng. Kenapa harus ngumpet? Malu benar takut sama si Puagong. Bewok, sudah jangan banyak omong. Bunuh saja tai kebo kayak gitu sih. Ikut-ikutan si Iyoy. Kurang ajar kamu. Nama saya Uwa, bukan Iyoy. Apa sih Iyoy itu artinya? Ingin tahu artinya si Iyoy? Ini yang begini. Orang gila. Yang kedoyanannya makan tai kotok. Gila kamu. Ya.
Hei Bewok, biar kamu bawa teman Sioy juga, gak bakal menang lawan saya. Ayo. Up. Malah mau ngajak kucing-kucingan Sioy. Mampus, Gareng. Abah, beri saya kekuatan. Masa saya mesti kalah sama orang gila begitu? Kiwak. Kang Rawing. Yeah.